Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Ferdiansyah, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek pra-observasi untuk coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Selamat pagi Pak Tony. Baik, apa kabarnya hari ini? Pagi Pak Ade, Alhamdulillah hari ini saya baik. Iya Pak Tony, saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran informatika kelas 10 yang akan Bapak laksanakan besok. Baik Pak. Kira-kira apa tujuan dari pembelajaran tersebut Pak? Ya, untuk pembelajaran besok tujuan yang ingin saya capai yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan cara kerja komputer dan masing-masing cara kerja komponen-komponennya. Dan yang kedua, menjelaskan peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Wah, materi yang sangat menarik ya Pak ya. Iya. Pak Tony, rencana pembelajaran Bapak sudah sangat baik. Namun bagaimana menurut Bapak kita bisa membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran tersebut di kelas ya Pak? Ya, saya pikir untuk meningkatkan kegiatan berbicara dengan membuat siswa lebih sering berdiskusi dalam kelompok dan melakukan presentasi. Oke, itu ide yang sangat bagus. Mari kita susun beberapa aktivitas yang bisa mendorong mereka untuk berbicara lebih banyak, untuk diskusi dan presentasi di depan. Selain itu, bagaimana cara Bapak mengevaluasi keterampilan mereka saat ini, Pak? Ya, untuk evaluasi saya menggunakan beberapa metode. Yang pertama saya menggunakan tes tulis dan beberapa tes lisan. Namun saya juga mencoba membuat penilaian proyek di mana siswa bisa menunjukkan kemampuan mereka melalui tugas-tugas kreatif seperti membuat video ataupun podcast. Baik, itu pendekatan yang sangat baik ya Pak ya, menurut saya. Untuk penilaian proyek sendiri, penilaian proyek ini kan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keterampilan mereka ya Pak ya. Mari kita kembangkan rubrik penilaian untuk proyek-proyek tersebut Bapak. Baik Pak. Kemudian satu lagi ya Pak, bagaimana metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan Pak? Metode yang saya gunakan adalah metode pembelajaran yang kooperatif, gabungan dari diskusi kelompok dan inquiry. Baik, saya ingin Bapak memfokuskan pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok. Oh, baik Pak. Bapak bisa menggunakan format pengamatan yang nanti akan saya berikan ya Pak. Baik Pak. Iya baik, terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Apa kabarnya?
dilihat dan diraba atau dipegang. Itu namanya perangkat keras. Contohnya tadi monitor bisa dipegang nggak? Keyboard bisa dipegang nggak? Apa lagi? Mouse, apa lagi? Printer, ya, itu ya. Kemudian ada juga software itu. Ya, cara kerja komputer. Nah, manfaatnya kita tahu cara kerja komputer apa? Kalau kamu punya alat, kamu punya motor, ya, tanpa kamu tahu cara menggunakannya, bisa nggak itu bermanfaat? Bisa. Atau kamu punya HP, punya handphone, tapi kamu nggak tahu cara penggunaannya. Ini sih buat apa? Bisa pakai nggak? Tahun kayak gimana sih kok bisa muncul seperti ini? Kok bisa muncul kertas seperti ini? Misalkan ya, kalau mungkin nggak bisa ya. Pasti ada prosesnya ya. Nah, oke. Dan kemudian ya, komputer dimulai dengan diinput atau dimasukkan perangkat seperti keyboard, mouse, kemudian data tersebut diteruskan ke CPU dan disimpan ke RAM. Ya, kemudian nantinya CPU tadi menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan. Sementara RAM itu menyimpan. Jadi, contoh, kita mau ngetik apa kabar. Kamu ketikkan di keyboard apa kabar. Kemudian dari keyboard itu termasuk alat input. Ya, kemudian masuk ke CPU. Kemudian setelah CPU langsung kan itu direkam, disimpan oleh RAM. Dan RAM ini sifat sementara direkam. Ya, kemudian kalau itu misalkan soalnya belum perhitungan, maka akan dihitung di CPU. Ya, setelah ada proses, kemudian disimpan oleh kita. Ya. Nah, setelah itu langsung masuk ke alat output. Ya, tadi bilang apa kabar? Kemudian disebut apakah itu disimpan atau tidak. Ya, kalau kita menyimpannya akan tersimpan di dalam komputer. Kalau kita pengen tampilkan, maka kita pilih alat pencetaknya itu apa? Printer. Kamu pernah nggak nyetak kertas di printer?
dari awal, dari masuk input, kemudian diproses. Contoh, ketika kamu tahu nggak asalnya beras? Ini apa? Ada yang pakai apa? Lektor. Tantul. Ya. Kalau silakan begini kan?
Selamat sore. Kabar sore ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik ya. Baik, ini saya minta waktunya sebentar. Kemarin kan Bapak udah diobservasi ya Pak ya. Iya. Bagaimana kira-kira pesan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya, alhamdulillah saya sangat senang sekali. Pembelajaran berjalan sangat lancar, siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Baik, saya juga melihat seperti itu Pak ya, di mana siswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih Pak. Iya, baik. Di sini juga Bapak sudah menggunakan metode pembelajaran yang tepat ya Pak ya. Iya, Bapak bisa melihat hasil pengamatan saya melihat ada beberapa hal yang nantinya bisa Bapak ingatkan. Ya, terima kasih Pak atas umpan balik yang positif dan saya sangat senang sekali. Kira-kira apa saja Pak yang harus saya tingkatkan? Jadi yang pertama di sini Bapak bisa memberikan semacam waktu ya, lebih banyak waktu untuk diskusi kelompok terhadap anak siswa. Kemudian yang kedua Bapak juga bisa memberikan umpan balik atau refleksi yang lebih spesifik kepada siswa. Jadi artinya siswa diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi dari hasil pembelajaran yang sudah mereka lakukan kemarin. Iya, Pak. Saya akan coba tingkatkan lagi di dalam pembelajaran berikutnya. Ya, nanti Bapak bisa coba membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya ya Pak ya. Ya, baik. Baik, kemudian untuk kedepannya Pak, kira-kira rencana tindak lanjut yang akan diterapkan apa ya Pak? Ya, mungkin saya akan mencoba memberikan waktu yang lebih banyak untuk diskusi kelompok dan presentasi di depan kelas. Iya, jadi di sini Bapak ingin akan memberikan waktu yang lebih banyak ya Pak ya untuk kegiatan atau untuk sesi diskusi dan juga presentasi di dalam kelas ya Pak ya. Baik, ya baik Bapak, ya tentunya saya juga berharap selanjutnya pembelajarannya dapat menjadi lebih efektif ya Pak ya. Ya, amin. Ya baik, itu saja mungkin Bapak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.